bagaimana tiwul ini menjadi menarik. Ini kemasannya menarik dan saya penasaran. Ini harusnya sudah masuk ke pasar-pasar swalayan kalau kemasan kayak gini. Iya. Jadi petani atau kelompok wanita tani yang melek teknologi ternyata bisa membantu memasarkan ya. Iya. Jadi ketelatenan di dunia maya nih jenengan itu menghasilkan beberapa reseller di luar sana. Iya, betul. Sampai di Kalimantan. Di Kalimantan berarti belum pernah ketemu orangnya langsung ini. Belum. Kita hanya Tapi rutin kontak. pesen ya, sekali pesen Rutin. 200 pouch Iya. gini ya. Terus ada juga loh yang ada di Singapura. Oh Singapura, Iya, pernah itu kirim ke hampir, sana? kalau Singapura tuh hampir 1 bulan sekali pengiriman. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, di siang hari menjelang sore ini saya sedang berada di Pantai Kisik Selatan, Pakistan. Kita di Tanggulangin sahabat tani namanya. Kenapa disebut Tanggulangin? Karena memang ini menjadi tanggulnya angin pantai selatan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Di samping saya ada Bu Sri ya, Handayani. Bu Sri Handayani. Siapakah beliau? Sudah tercermin dari apa yang ada di depan kami. Ini beliau yang memproduksi ini semua. Hari ini sahabat tani, kami akan menyajikan bagaimana olahan pangan lokal itu dikemas menjadi sesuatu yang lebih menarik dengan nilai jual yang lebih baik daripada menjual pangan lokal dalam keadaan apa adanya. Ya, selamat siang Bu Sri. Selamat siang, Pak. Iya, Bu Sri Handayani ya. Iya. Ini Bu Sri bisa disapa sahabat tani di rumah. Halo. Halo ya. sahabat tani semua. Saya Sri Handayani dari owner Tiwul Instan Cahaya dan owner Tepung Mokaf Cahaya juga. Saya selaku ketua kelompok KWT Rahayu Tani, juga sebagai pengolah olahan dari singkong. Dari singkong ya. Ini merek produknya beliau itu dinamain Cahaya. Iya. Baik tiwul instan ada, tepung mokafnya juga ada. Iya. Dan ini olahannya adalah olahan singkong, sahabat tani. Nah, ini kenalan dulu Bu Sri ya. Ini Bu Sri ini kita sekarang lagi tinggal lagi bersama, ini kita posisinya di bener-bener paling selatan ini ya. Iya. Jadi di Kabupaten Kebumen rumah paling selatan yo ini ya. Iya. Eksodan. Rumah Iya, Eksodan. Rumah Eksodan, rumah pemukiman. Dulunya itu semua mantan transmigrasi yang dari Aceh, Kalimantan, ada Maluku, juga dulu ada Timur-Timur. Oh, jadi yang ini kalau sahabat tani melihat perkampungannya ini kayak perumahan. Iya, Jadi semua rumahnya sama. jejer semua, ada pada depan dan ada jalannya tengah. Dan ini ternyata bukan perumahan, tapi memang ini upaya pemerintah dulu pas menangani eksodan dari berbagai daerah yang konflik ya. Ada dari Aceh, ada Kalimantan, ada dari Sulawesi ya. Iya. Dan ini dikumpulkan di sini. Dan Ibu Sri dan teman-teman di sini benar-benar merintis sebuah kampung. Dari yang tadinya hanya pasir, lahan berpasir gitu, Iya, sama. dibuatkan rumah petak gitu oleh pemerintah, dan beliau itu penghuni pertama di sini sahabat tani, di kampung paling selatan, pantai selatan. Ini masih terdengar kalau sahabat tani jalan Kalau aja udah pagi sampai itu laut. Ramai dengan suara ombak. Pagi Kalau lebih jelas lagi iya, ya? pagi sama malam tuh ombak berderu. Apalagi bulan Agustus itu Oh lebih gitu, kalau tinggi ombaknya gede. ya. Pernah sampai ke sini nggak Bu Sri? Alhamdulillah enggak. Belum sampai. ya, alhamdulillah. Semoga aja aman-aman Jangan saja walaupun di sampai. tepi pantai. Iya. Dan di daerah seperti ini sahabat tani, Bu Sri itu bersama rekan-rekannya, ada KWT di sini, ada kelompok tani juga. Mereka membangun kehidupan baru setelah meninggalkan daerah konfliknya dulu ya Bu. Iya. Tahun 99 2000 ya kurang lebihnya ya.
Kita mulai di sini tahun 2020. 2020 ya. Dan mereka merintis ini Bu Sri sampai saat ini punya usaha yang lumayan prospektif dan bisa membantu tetangga-tetangganya yang berprofesi sebagai petani. Nah, ini Bu Sri yang paling menarik, saya pengen ngulik usahanya Bu Sri terkait Cahaya. Ini mereknya Cahaya ini. Cahaya tiwul instan, ada mokaf Cahaya juga. Ini saya penasaran ini Bu Sri. Cahaya apa maksudnya? Iya, kita pengennya produk kita itu selalu bersinar seperti bercahaya seperti itu. Dan ada arti tersendiri dalam nama ini. Apa artinya? Nah, artinya itu cahaya nur. Dulu saya masa kecil dikasih nama Nur sama orang tua, tetapi karena ya namanya orang Jawa kadang menikah nggak sama kan, namanya nggak sesuai atau gimana, akhirnya diganti seperti itu. Dulu nama kecilnya Nur siapa Bu? Nur Solika seperti itu kan, karena nama adalah doa, jadi akan selalu saya cantumkan di usaha saya. Setelah nikah namanya jadi Bu Sri Handayani. Handayani. Emang zaman dulu kayak gitu ya Bu ya? Iya. Jadi orang Jawa zaman dulu kayak ada gitu. nama kecil, ada nama dewasa ya. Bener. Nek saya berganti berarti juga nggak jadi Nur lagi, saya Nur Hadi Mustafa benar. Iya. Tapi saya nggak dirubah. Pas nikah kemarin saya masih tetap pakai nama lahir. Dan ini Cahaya, ini artinya biar mencahayai. Iya. Biar sinarnya, nurnya itu menerangi alam sekitarnya ya Bu ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya tanya sejarahnya dulu Bu. Jenengan tinggal di sini kan otomatis belum punya bayangan ya, mungkin mau usaha apa, kemudian kok bisa punya ide membuat usaha ini apa, Cahaya tiwul instan dan berbagai produk ini. Dulu sejarahnya gimana Bu? Oke. Dulu saya punya sebuah kelompok wanita tani, itu dulunya adalah ibu-ibu dari mantan TKI ya. Karena biar enggak ke luar negeri lagi, akhirnya kita bentuk menjadi sebuah kelompok. Nah, karena kita pengennya itu kelompok dari hasil pertanian sini, itu kita mengolah dari olahan berbahan baku singkong, seperti itu. Karena memang petani sini banyak yang menanam singkong juga waktu itu ya. Iya, potensi besar dari daerah Tanggulangin itu adalah singkong. Jadi jenengan punya ide bagaimana singkong itu yang diproduksi oleh petani, yang dipanen oleh petani bisa menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, iya, dan bisa membantu petani, juga membantu ibu-ibu di ibu-ibunya di sekitarnya dapat penghasilan dari olahannya. Petani di sekitar sini juga bisa menjual produknya lebih mudah ke kita, ke panjenengan gitu ya, ke kelompok jenengan. Nah ini tiwul instan ini kan bahan bakunya singkong ya. Iya. Jenengan nggak kepikiran pakai usaha keripik pisang apa-apa segala macam, kenapa pilihnya singkong itu, kenapa Bu? Iya, kayak seperti ini. Kalau singkong dulu itu di sini sangat murah sekali, hampir tidak laku. Gitu. Per kilonya itu pertama kali saya menciptakan tiwul itu harganya cuma Rp500 per kilo. Harga singkongnya? Singkong, iya. Singkong setelah panen itu dihargain waktu itu Rp500. Iya, jadi murah banget itu ya? Murah banget, iya. Jenengan tampung hasil petani-petani di sini. Akhirnya saya punya ide untuk membuat tepung mokaf dan kita meminta pelatihan dari dinas. Oh gitu. Iya, berarti pelatihan membuat mokaf. Iya, setelah bikin mokaf kita juga bingung mokaf ini untuk apa sih nantinya, sedangkan masyarakat belum banyak mengenal tepung mokaf, belum ada yang mengkonsumsi tepung itu ya, belum tahu gunanya tepung mokaf untuk apa. Akhirnya kita juga minta solusi sama dinas dan minta pelatihan untuk pembuatan tiwul, dan tiwul. Ya, akhirnya berkembang sampai saat ini. Ya. Jadi berangkat dari
keprihatinannya Ibu Sri waktu itu dan teman-teman ibu-ibu lainnya terhadap murahnya harga singkong ya Bu ya. Berarti memang ini mulainya usaha ini adalah sesuatu yang mulia Bu. Jenengan pengen bantu petani bagaimana harga jual singkongnya lebih tinggi, bagus. Walaupun awalnya ya nggak tahu berarti jenengan ini harus buat apa gitu ya. Kita sampai ada pelatihan bikin mockup dan udah punya mockup pun belum tahu ini buat apa gitu ya. Dan kemudian dibuat tiwul, ada tiwul juga ini di depan ada sagon macam-macam sahabat. Ini yang sagon itu kita pengen sekali menciptakan turunan dari tiwul dan juga kita ingin mengembangkan juga. Kita habis dikasih fasilitas dari Dinas Pertanian. Oh gitu, dapat fasilitas open. Dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ya. Dibantu open, akhirnya kita gunakan untuk apa sih? Akhirnya kita menciptakan cooker atau kue kering dari tiwul. Dari tiwul ini dikembangkan lagi menjadi sagon. Jadi sagon tiwul. Ini sagon inovasi tiwul banget ini sahabat tani. Saya udah nyobain tadi, memang enak. Kayaknya lebih keras, lebih renyah ini daripada sagon-sagon yang dari kelapa sama dari tepung beras ketan itu ya. Dan ini luar biasa ini. Jadi antara dukungan pemerintah juga ada, dan yang didukung oleh pemerintah kayak Bu Sri dan kelompoknya ini benar-benar kreatif. Beliau dikasih open, kemudian punya ide untuk membuat produk olahan baru, membuat produk olahan berupa tiwul jadi sagon. Jadi sagon sahabat tani. Sagon itu makanan apa ya, bahasa dulu ya. Bahasa Indonesianya tetap sagon ya. Sagon ya, tetap sagon ya. Kalau mau lihat nanti ini sagon kurang lebihnya gini sahabat tani. Tak ambil Bu. Iya. Mbok sahabat tani yang di luar negeri itu nggak tahu sagon itu apa, ini kayak gini sahabat tani. Nah, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Dan ini enak banget sahabat tani. Ini trik saya pengen nyicipin. Renyah Bu. Gimana Mas? Rasanya? Maknyus. Dan kemasannya juga menarik sahabat tani. Ini udah bisa masuk supermarket ini sebenarnya nih. Nah, ini untuk persiapan lebaran ya Bu? Persiapan lebaran, iya. Kita juga untuk anak-anak muda kadang kan pengen yang bentuknya beda, ini juga ada. Bentuknya ada yang bulat. Iya. Oh itu ini bentuk sagonnya beda. Beda. Agar kadang kan kalau sagon ini kan gitu ya, sudah biasa itu. Kalau ini kan ada yang agak beda. Kayak bunga-bunga gitu ya, kayak daun bisa. Nah ini produknya berarti bermacam-macam ya Bu. Tadi kan dari singkong, jenengan ngambil singkong dari petani-petani dengan yang waktu itu harganya murah itu tadi sampai 500. Sampai sini itu menjadi sampai sekarang ini di rumah produksi ini di sekitar kita itu, beliau itu menciptakan berbagai varian produk sahabat tani. Jadi ada yang dibuat mockup, ada yang dibuat tiwul, sampai keturunannya menjadi sagon. Ini kalau bisa dijelaskan, bahkan di sini ada varian-variannya sahabat tani. Ini ada yang warna pink, ada yang warna coklat, ada hijau. Dan ini kemasan terbarunya ya. Iya. Ini kemasan terbarunya ini. Dan ini ada rasa-rasanya ini sahabat tani nih. Ada rasa ini yang saya pegang juga ada nih. Ini ada rasa stroberi, ada original. Dan ini kreativitasnya untuk membuat varian-varian ini udah nggak kalah sama mie instan itu ya. Iya. Besok ada rasa rendang juga ya Bu ya. Kepengennya seperti itu. Kepengennya seperti itu. Ini yang saat ini jenengan produksi dan saat ini udah dilempar ke pasaran jenis apa aja selain tiwul instan itu Bu? Kalau kita ya yang sudah meluas itu tiwulnya. Tiwul ini ya, yang andalan ini produk utamanya yang udah kadung terkenal ini. Yang sudah dikenal masyarakat itu tiwul instannya. Kalau termasuk tepung mokafnya juga ada yang beli tepung dalam bentuk tepung juga. Ada, kita tepung mokafnya itu bisa buat cooker,
kita masuk ke suatu perusahaan yang sudah berproduksi cooker atau kue kering. Ya, atau ada permintaan-permintaan juga dari perusahaan roti, kue kering gitu dari mokafnya panjenengan. Iya, ada. Ini Mbok ada yang penasaran, Ibu. Mokaf itu sebenarnya apa? Coba dijelaskan. Pasti ada sahabatannya yang penasaran, ini tepung mokaf, tepung mokaf. Kalau tiwul kan bener udah jelas lah ya, udah biasa ya. Tiwul itu ada olahan zaman dulu ada tiwul, oyak, macam-macam ya. Iya, benar. Nah, ini ada namanya tepung mokaf, sahabat Tani. Ini baru akhir-akhir ini tepung mokaf naik daun loh. Bisa bahkan bisa menggantikan tepung gandum ya katanya ya. Tepung gandum. Ini sebenarnya apa, Bu? Tolong dijelaskan. Tepung mokaf ini apa? Kalau tepung mokaf itu sebenarnya dari singkong, tepung dari singkong yang sudah difermentasi atau sudah perendaman selama 3 hari 3 malam. Dan kita selalu ganti air agar tidak bau. Oh, berarti tepung yang berasal dari singkong. Dari singkong. Tapi singkongnya diolah dengan cara tertentu. Boleh dibocorin nggak cara pengolahan dari misal dari petani itu kan datang singkong gelondongan masih ada kulit. Dikupas. Kita kupas, terus kita cuci 2 kali agar pasirnya atau cucinya 2 kali harus. Iya, harus 2 kali. Cuci pertama, kemudian cuci bilas. Iya, bilas. Lepas itu kita potong-potong atau perajangan. Dirajang kecil-kecil kayak mau buat keripik. Iya, seperti ini. Oh, ini ada contohnya nih sahabat Tani. Iya. Kecil-kecil gini. Nah, kemudian setelah dirajang, kita cuci lagi 2 kali untuk membuang sari patinya. Oh, setelah dirajang itu juga harus dicuci lagi 2 kali. Dicuci lagi 2 kali baru kita rendam. Direndam di air. Di air yang bening. Ya, air biasa gitu. Biasa ya. Harus tenggelam gitu ya direndam. Iya, harus tenggelam. Jangan sampai ada yang lebih. Iya, karena kalau tidak kerendam semua itu akan hitam warnanya. Ya, jadi harus masuk semua. Kalau pertama itu bisa hitam kayak bisa gitu. pakai drum, bisa pakai bak, bisa pakai apa, asal terendam semua itu ya. Terendam semua dan tertutup rapat. Oh, ditutup? Iya. Atasnya harus ditutup? Harus ditutup. Biar steril apa-apa, Bu? Iya. Oh, gitu. Jadi setelah ditutup, kalau sudah itu 1 hari, 1 malam, pagi dan sore kita ganti air. Gitu? Iya. Jadi misal kita ngerajangin pagi ya. Pagi nanti sore kita ganti air masukin, lagi. Paginya harus diganti lagi. Iya. Nanti sorenya harus diganti lagi. Ganti lagi. Selama berapa hari? Selama 3 hari. 3 Berarti malam. 6 kali ganti air ya? Iya. 3 hari, sehari 2 kali. Iya, sehari 2 kali. Dan jadinya setelah 3 hari 3 malam. Iya, setelah itu kita mau jemur juga kita cuci dulu sampai gitu. 3 kali pencucian. Dengan air biasa juga. Iya, dengan dicuci air lagi biasa. sebelum jemur. 3 kali pencucian. Jadi rajangan yang sudah direndam 3 hari 3 malam dijemur. Dijemur di atas matahari bisa. Iya. Apa open? Kita pakai sinar matahari. Matahari ya. Dengan matahari, tapi ini ada atap mataharinya, insya Allah ini steril punya Bu Sri. Jadi ditutup plastik UV, kemudian kanan kirinya juga ditutup. Jadi nggak terkena kotoran otomatis ini ya. Iya. Penjemur walaupun juga masih aman kalau hujan ya, kita tidak gugup. Walaupun masih manual ini penjemurannya belum dapat bantuan pengering ya Bu ya. Belum. Semoga aja nanti kapan-kapan dapat dryer yang gede itu yang otomatis. Kita. Ini tapi walaupun belum dapat bantuan, beliau itu udah membuat pakai plastik UV dengan bambu seadanya dan saya rasa ini steril dan panasnya juga bisa lumayan baik. Sampai ini setelah dijemur berapa hari ini jadi kayak gini Bu? Itu 4 hari. Dijemur 4 hari jadi seperti ini. Jadi chip calon tepung mokaf ini ya. Calon tepung setelah mokaf. Seperti ini harus diapain? Tinggal digiling. Oh langsung? Ini bisa langsung digiling? Digiling pakai penepung? Iya, pakai mesin penepung itu. Mesin penepung. Iya. Setelah itu kita ayak. Kita ayak. Iya, kita ayak. Ayaknya pakai mesin juga apa pakai apa? Kita masih manual semua. Manual gini ya. Manual. Jadi kalau yang order kan biar tidak kecewa. Kualitasnya sudah bagus. Tapi ini tadi saya lihat di gudang jenengan belum berupa tepung yang disimpan, kebanyakan masih chip kayak gini potongan-potongan tapi sudah siap ditepungkan ya. Iya, ini akan lebih awet ya. Lebih awet kalau disimpan seperti ini, kita lebih awet.
Seandainya kita mau menggiling, itu bisa kita jemur dulu kayak gitu. Oh, ini dijemur lagi biar lebih kering, habis itu digiling. Digiling lebih mudah. Jadi tepung ya. Jadi tepung tetap harus diayakin langsung. Iya, diayakin baru kita packing. Kalau kita mau kalau mau dijual tepung kita packing. Tapi kalau kita mau buat sendiri ya tetap kita langsung dibuat. Langsung diproduksi. Tiwul ini dari tepung itu? Iya, dari tepung ini. Oh. Jadi dari tepung itu dibuatlah tiwul seperti ini. Iya. Ini sahabat tani isinya kayak gini nih, granul-granul gini nih. Tiwul lah. Iya. Googling aja ada banyak tiwul. Cuman ini dirasa-rasa ya. Iya. Jadi dikasih rasa apa aja tuh? 6 varian rasa apa aja, Bu? Original. Terus gula Jawa, pandan, ada ubi ungu, stroberi sama coklat. Rasanya dari mana ini? Maksudnya panjenengan kalau boleh tahu perasannya itu pakai perasa makanan atau pakai? Kalau original kita kan memang nggak menggunakan rasa apapun. Terus kalau gula Jawa kita hanya menggunakan perasa gula Jawa alami. Gula Jawa diencerkan dimasukkan ke situ. Iya. Kalau ubi ungu kita juga menggunakan ubi ungu asli. Oh, langsung bahan alam langsung ya. Iya. Tapi kalau yang stroberi mungkin ya. Stroberi, coklat sama pandan kita masih menggunakan perasa. Ya, esen yang kita yang diperbolehkan oleh MUI pemerintah oleh ya, kesehatan yang sudah juga ya, yang aman. Halal. Iya. Dan kalau ada bahan perasa yang di sekitar sini, ini kayak gula Jawa ya, di daerah pantai selatan ini emang produsen gula Jawa sahabat tani. Jadi bisa langsung dengan gula Jawanya ya. Iya. Karena memang perasa gula Jawa di sini melimpah. Di sini sentra gula Jawa juga sahabat tani. Kapan-kapan kita podcast produsen gula Jawa juga kalau bisa nanti ya. Dan ini jenis olahannya macam-macam. Nah, saya tanya sekarang kapasitas produksi dengan skala usaha. Ini mungkin kelompok masih tergolong belum terlalu besar lah ya, masih kelompok kecil, malah memulai tapi udah modern kemasannya. Ini produksinya per minggu, per hari atau per bulan berapa, Bu? Kalau kita kapasitas produksi per harinya itu ya, Mas, itu untuk mokaf bisa mencapai 5 kintal atau 7 kintal. Gitu. Hanya di rumah dengan rumah produksi yang masih kecil sahabat tani bisa memproduksi tepung mokaf per hari 5 sampai 7 kintal. 5 sampai 7 kintal. Iya. Sahabat tani kalau mau pesan bisa ya? Bisa. Bisa. Bisa sekali. Oh, nanti nomor HP-nya ada ini, nanti kita tulis nomor HP-nya. Dan ini produksinya bisa sampai 5 sampai 7 kintal per hari. Jadi singkong itu ya. Kalau ada permintaan segitu bisa ya, maksimal per harinya segitu bisa continue untuk masokin tepung itu ya. Cuma ya kendala kita memang cuaca. Oh, kendalanya cuaca. Jadi tadi penjemurannya yang 3 hari itu ya. Iya. Kalau musim hujan pasti akan ada resiko karena ya namanya orang berusaha kan pasti ada kegagalan. Kalau pas di masa musim penghujan kayak kemarin waktu kita mendapatkan pesanan yang cukup banyak, kita mengelola 5 kintal gagal semua karena hujan. Oh gitu. Iya. Tapi kan ini mah udah diatepin penjemurannya, Bu. Tapi tetap kalau memang untuk kurang penjemuran baik, yang pertama kalau mokaf itu tetap harus kena sinar matahari. Kena sinar matahari. Tidak bisa tidak, iya. Maksudnya dengan UV itu kan kena langsung harus langsung? Harus ya, walaupun dengan UV tetap harus panas, cuaca harus panas. Kalau panas yang bener pertama, gitu lah. Iya. Yang pertama harus panasnya sempurna gitu ya. Kalau enggak bisa jamur atau apa mungkin ya? Iya, bisa berjamur. Kalau kita berjamur kan kita tidak berani untuk. Memang harusnya pakai mesin pengering modern itu ya, yang pakai bantuan listrik atau apa ya? Iya. Besok beli, Bu. Atau kita moga-moga ada yang bantu. Kita minta ya. Kalau dibantu kita alhamdulillah. Tapi kalau udah punya aset lumayan bisa beli ya, insya Allah beli gitu ya, Bu ya. Pengennya selalu sih berusaha sendiri walaupun semampu mungkin lah.
Oke sahabat tani, jadi kalau kita melihat di rumah produksinya Bu Sri ini walaupun kecil, skalanya kecil, dengan melakukan usaha yang benar dengan detail, sampai terlihat berbagai macam kendala tadi yang disampaikan, ada hujan dan macam-macam. Beliau itu benar-benar mengantisipasi dengan baik, dengan tanpa bahkan belum ada bantuan pemerintah pun masuk, beliau tetap membuat rumah produksi seadanya, membuat tempat jemur seadanya, untuk demi bagaimana ini tiwul instan ini tetap eksis. Iya. Dan ini mungkin kunci suksesnya Bu Sri dan teman-teman kelompok wanita tani yang ada di sini, bagaimana tiwul ini menjadi menarik. Ini kemasannya menarik dan saya penasaran. Ini harusnya sudah masuk ke pasar-pasar swalayan kalau kemasannya kayak gini. Iya. Dan juga udah masarinya, ini saya penasaran Bu, udah kemana aja nih? Masarinya udah kemana aja? Pemasarannya gimana? Terus siapa yang ngambil? Kemudian mau dikonsumennya siapa ini dengan kayak gini Bu? Kalau kita sih pengennya ya itu semua kalangan bisa. Iya, dari kalangan menengah ke atas walaupun dengan yang masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa biasanya lebih ke yang ini, Mas. Oh, itu. Karena kalau yang ini kenapa yang ini? Semua banyak bilangnya lebih banyak. Padahal timbangannya sama. Enggak, ini memang lebih banyak, ini 400 gram. Oh, ini 400 gram. Kalau ini lebih sedikit. Iya, cuma dalam penyimpanan memang lebih bertahan lama ini. Oh, karena ini dalamnya bahannya udah pakai aluminium foil. Standar penyimpanannya udah lebih bagus ini. Lebih bagus, terus untuk pengirimannya ke luar daerah pun lebih aman. Lebih aman yang ini. Iya, lebih aman yang ini. Kalau ini kan kadang biasanya ada keluhan dari sebelah atau gimana itu kan. Itu di luar maksudnya kita lebih kalau lebih resiko pengemasannya ini akan lebih kuat yang aluminium foil daripada yang plastik pouch transparan ini, sahabat tani. Dan ini kemana aja? Biasanya ngirimnya kemana aja Bu? Kalau di luar daerah kita sudah ke Jakarta, Bogor. Kalau di Bogor di TTIC sudah ada, terus di TTIC Toko Tani Indonesia Center, terus di Gerai Pangan Lokal Bogor juga sudah ada. Terus kita juga sudah ada banyak reseller di Bogor, punya reseller juga. Iya, reseller. Terus kita juga sudah ada di Jakarta, itu juga banyak Toko Tani juga, Toko Tani Indonesia Center Jakarta. Terus kita sudah ada di beberapa tempat-tempat swalayan yang ada di Jakarta. Di sana yang memasukkan reseller kami. Oh gitu. Iya, dari reseller. Jadi udah masuk swalayan di kota-kota besar sana ya, di Jakarta, Bogor ya. Termasuk di Toko Tani Indonesia. Toko Tani itu yang punya Kementan itu ya? Iya, yang punya Kementan. Jadi dibantu lewat Toko Tani Indonesia. Alhamdulillah, kita didampingi dari Dinas Pertanian, produk kita masuk di TTIC, di Kementerian Pertanian, bahkan banyak sekali banyak sekali acara-acara yang dilakukan di Kementan, seperti ekspos itu yang di Bekasi, di Kuningan, itu yang sudah kita ikuti. Terus pemasaran kita juga sudah di Semarang, Surabaya, terus Kalimantan kita juga sudah punya agen di sana yang sekali ambil sampai 200 biji. Sampai 200 gini.
Dikirim paket berarti? Dikirim paket. Itu kenalan atau orang sini atau gimana yang di luar sana, Bu? Di luar sana itu melihat IG kita. Wah, ini udah keren, ini udah pakai medsos ya jualannya ya? Iya, kita jualannya banyak yang ke online, kita promosinya. Jadi reseller itu kenalnya dari online? Dari IG, Instagramnya? iya, Instagram, Facebook, terus ada juga di Shopee kita yang sudah penjualannya sudah tinggi, itu di Shopee. Di Shopee udah tinggi, Sahabat Tani nih. Jadi petani atau kelompok wanita tani yang melek teknologi ternyata bisa membantu memasarkan ya. Iya. Jadi bisa. Ketelatenan di dunia maya nih jenengan itu menghasilkan beberapa reseller di luar sana. Iya, betul. Sampai di Kalimantan. Di Kalimantan berarti belum pernah ketemu orangnya langsung ini. Belum. Kita hanya tapi rutin pesen ya, sekali pesen 200 pos gini ya. Terus ada juga loh yang ada di Singapura. Oh, Singapura? Iya, pernah itu kirim ke sana? Kalau Singapura tuh hampir 1 bulan sekali pengiriman kita. Walaupun nggak banyak, tapi tiwul kita dikenalkan di orang Singapura. Oh, yang jelas mereka udah kenal tiwul instan asli Kebumen nih. Iya. Ini ada tulisannya Kebumen, Sahabat Tani, Kebumen Jawa Tengah. Ini udah go internasional berarti ini kan. Alhamdulillah. Berarti dikirim ke sana ya, kemanapun. Inilah walaupun rumah produksinya mungkin belum skala perusahaan besar, tapi dengan cara pemasaran yang menyesuaikan eranya sekarang pakai media sosial dan lain-lain, bisa menembus sampai ke mancanegara, luar Jawa dan lain-lain. Kita pengen mengenalkan olahan pangan lokal asli ke luar negeri, ataupun gimana ya, jangan sampai orang itu nggak mengenal olahan pangan lokal kita, iya. Dan ini asli Indonesia ya. Iya, ini benar-benar asli Indonesia. Dan ini ternyata mungkin buat orang-orang yang diabetes dan macam-macam, memang makanya ini kebanyakan ya. Itu best seller kami, original sama gula Jawa. Best sellernya yang original sama gula Jawa. Jadi itu memang best seller Tiwul Cahaya. Tiwul Cahaya. Untuk varian-varian lain mungkin karena baru, jadi mereka belum kenal mungkin. Jadi yang udah pertama kali masuk kan yang original mungkin ya dulu ya. Semua sama bareng. Iya, bareng. Cuman orang lebih kadang kalau yang original kan orang yang pengen diet atau yang nggak suka manis, pengen untuk pengganti nasi seperti itu, atau diabetes bisa dikasih lauk gitu ya. Rasanya masih kayak nasi gitu. Iya. Terus kalau yang gula Jawa kan orang cenderung kalau tiwul kan kalau manis kan dari manisnya gula Jawa. Iya benar. Seperti itu. Lebih alami lah ya. Lebih alami, mereka yang lebih suka, walaupun jenengan tetap sedia varian-varian lain. Iya, kita selalu sedia dan selalu ini ready. Mungkin bisa dibocorin IG-nya apa biar Sahabat Tani tahu, biar nanti tambah promosi. Ada tertera di sini, Tiwul Instan Cahaya. Terus Facebooknya juga Tiwul Instan Cahaya. Di Shopee juga bisa dicari Tiwul Instan Cahaya. Seperti itu. Sama namanya semua Tiwul Instan Cahaya, Sahabat Tani. Biar mudah dicari. Biar mudah dicari, Tiwul Instan Cahaya. Ini asli Kebumen, asli Tanggulangin. Bukalapak ada, Blibli ada, Shopee ada, di IG ada, di Facebook ada. Di YouTube udah ada? YouTube sudah ada. Dan nanti semoga saja aktif ya. Aktif. Ini dengan adanya panggung penyuluhan episode ini, semoga aja lebih penonton YouTube itu bisa melihat produk unggalan Kebumen. Asli Kebumen, produk singkong Kebumen, petani Kebumen, dan ini diproduksi di Kebumen. Oke Sahabat Tani, ada terakhir Bu, ini nggak kerasa kayaknya udah 30 menitan kita ngobrol. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan buat Sahabat Tani di rumah, terutama yang ibu-ibu seperti panjenengan, ibu rumah tangga yang barangkali mau ngapain ya, itu nggak punya ide, atau ada potensi di kampungnya itu, di rumahnya masing-masing, tapi nggak tahu harus dibuat apa gitu. Ada nggak masukan atau motivasi buat Sahabat Tani, terutama sahabat wanita tani? Iya. Ayo ibu-ibu, sahabat tani semua, kita selalu berinovasi.
mengolah produk-produk yang ada di lingkungan kita, termasuk potensi desa kita, misalnya jagung, singkong, talas, maupun palawija. Kita inovasi terus agar kita tidak kehabisan olahan ataupun produk. Kita terus berinovasi dan kita ciptakan produk-produk yang lain. Jangan lupa kita selalu ingat dengan Tiwul Cahaya yang ada di Tanggulangin, Kebumen. Tanggulangin, Klirong, Kebumen, ya, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Ini luar biasa sahabat tani. Selayaknya seorang manusia ya, mungkin seorang putra-putra kita itu memang harus digembleng, dididik, direndam, dijemur untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga. Kita dalam pendidikan, dalam kehidupan juga terbiasa harus digembleng, sekolah, dijemur, direndam untuk menghasilkan satu sosok yang lebih sempurna. Dan melalui proses-proses panjang itu jadilah tiwul instan ini. Ini bukan tiwul yang hanya singkong dijual begitu saja, tapi nilainya bisa bertambah tinggi, bisa masuk supermarket, bisa masuk luar negeri. Itu karena memang ada proses yang tadi dijelaskan step by step. Oke sahabat tani, semoga episode kali ini bersama Bu Sri Handayani menginspirasi sahabat tani semua. Mungkin kita cukupin dulu. Petani Indonesia berjaya, bahagia, dan sejahtera. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.